Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi terkait evaluasi Hiradisi, JSA, dan pelaksanaannya pada pekerjaan trenching, lowering, backfilling, konstruksi pipeline minyak wilayah Rokan. Presentasi ini disusun oleh kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Ade Iskandar, dan Diar Aji Septian. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja pada program PSPII Angkatan 8 Universitas Brawijaya. Konten dari presentasi kami kali ini ada 7 item. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum pekerjaan TLB, yang ketiga Hiradisi pekerjaan TLB, yang keempat JSA pekerjaan TLB, yang kelima gap analisis pada pekerjaan TLB, yang keenam dampak yang terjadi, yang ketujuh tindakan perbaikan dan pencegahan. Pada presentasi kami kali ini akan berbagi tugas. Di sini saya akan menjelaskan poin 1 sampai poin 5, dan rekan saya, Diar Aziz, akan menjelaskan poin 6 dan poin 7. Di pendahuluan, saya akan menjelaskan terkait proyek pipa minyak wilayah Rokan. Proyek ini dimiliki oleh Pertamina Gas. Proyek ini bertujuan untuk mengganti jaringan pipa di wilayah kerja Rokan ya, di Provinsi Riau, yang akan melampaui umur desain. Jaringan pipa baru terdiri dari sekitar panjang 290 km Sumatera Light Crude Oil dan 80 km Duri Crude Oil. Kalau kita total ya, ini sekitar 370 km. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor EPC Konsorsium Pegasol dan PDC. Perusahaan saya sendiri, PT Pustek IT, itu subkon pada engineering ya di proyek ini. Kemudian nomor 2 adalah gambaran umum pekerjaan TLB. Bapak dan Ibu di sini bisa melihat ya, dari poin 1 sampai 9 pada gambar ini. Ini adalah pekerjaan yang lengkap dari pembangunan pipa underground ya. Hanya di sini saya akan menjelaskan pekerjaan TLB. Trenching. Trenching dapat dilihat nomor 3 adalah kegiatan pembuatan parit atau saluran untuk pipa minyak itu sendiri oleh eskapator ya, dibantu oleh eskapator. Kemudian lowering pada poin 6. Lowering adalah kegiatan menurunkan pipa ke dalam parit yang sudah digali oleh SK tadi. Lowering ini dibantu oleh SK juga yang menggunakan tali sling ya. Kemudian backfilling pada nomor 7. Backfilling adalah kegiatan menimbun kembali dengan tanah galian hasil dari trenching tadi ya, menggunakan eskapator. Kemudian nomor 3 adalah hiradisi pekerjaan TLB. Hiradisi adalah kepanjangan dari Hazard Identification, Risk Assessment, kemudian Determine Control. Hiradisi ini kalau di bahasa Indonesia kan itu identifikasi bahaya, kemudian penilaian resiko, dan pengendaliannya ya, bentuk pengendaliannya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya hiradisi pada proyek ini. Hanya saya akan menjelaskan terkait format yang disetujui pada proyek kita kali ini atau proyek pipa minyak wilayah Rokan. Dapat dilihat pada kolom paling atas di sini ada urutan langkah kerja ya, kemudian potensi bahaya, dampaknya, kemudian ada metrik penilaian ya, metrik penilaian ini bisa ke manusia, aset, lingkungan, dan citra. Kemudian ada kolom tindakan pengendalian bahayanya seperti apa.
kemudian ada metrik lagi setelah dilakukan pengendalian-pengendalian ya. Nah, diharapkan di metrik yang kolom terakhir ini itu sudah hijau semua ya, sudah low semua dengan pengendalian yang dilakukan gitu ya. Lumayan banyak ya urutan langkah kerjanya di sini. Kemudian nomor 4 adalah JSA pekerjaan TLB. JSA adalah Job Safety Analysis. Ini adalah contoh format yang disetujui pada pekerjaan pipa minyak wilayah Rokan. JSA dan HIRADS itu bedanya apa? HIRADC itu lebih detail ya, menjabarkan terkait matriks penilaian di sana, penilaian bentuk pengendaliannya seperti apa, dan itu bersifat umum pada proyek tersebut gitu ya, sebagai basis untuk program K3L-nya sendiri pada proyek itu. Kalau JSA tersendiri itu ditujukan untuk personel yang terlibat pada pekerjaan TLB ya. Jadi formulir ini isinya hampir sama, hanya saja matriks penilaiannya tidak begitu detail, karena memang peruntukan JSA ini adalah untuk pekerja, agar semua pekerja pada pekerjaan TLB ini memahami ya resiko bahaya yang timbul pada pekerjaan TLB, sehingga semua pekerja pada TLB ini aware ya, dan mencapai zero accident. Nah, ini lumayan banyak juga ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya akan menjelaskan pada gap ya nanti ya. Nah, ini nomor 5 ada gap analisis HSE pada pekerjaan TLB. Saya sudah mencermati urutan kerja pada HIRADC dan juga JSA pada proyek ini. Kita kupas satu-satu. Pada kolom pertama itu adalah potensi bahaya pada HIRADC ya. Nah, khususnya potensi bahaya pada saat trenching ya, penggalian parit menggunakan eskavator. Di sini pada HIRADC disebutkan 3 item. Yang pertama adalah bahaya kabel listrik. Yang kedua, pergerakan atau manuver eskavator. Yang ketiga adalah galian di atas 1 dan 2 meter. Kemudian potensi bahaya yang dideskripsikan pada JSA ya, pada kegiatan yang sama, penggalian menggunakan eskavator. Yang pertama adalah kemacetan, tabrakan. Yang kedua, mengenai existing atau pipa kabel. Yang ketiga, potensi listrik tegangan tinggi. Yang keempat, anggota tubuh terkena alat penggali, ya seperti cangkul ya, pasti membutuhkan juga ya, yang manualnya. Yang kelima, pekerja tertimbun tanah. Nah, dari analisis HIRADC dan JSA ini, kami menemukan ada potensi bahaya yang tidak tercapture ya. Di sini di kolom 3 dapat dilihat. Setelah kami amati bahwa area di Rokan ini sebagian memang rawa-rawa, dan pipeline yang didesain itu sebagian melewati rawa-rawa, sehingga ada potensi bahaya tanah lunak ya atau berlumpur. Ini dampaknya lumayan cukup tinggi ya, karena di sini eskavator akan terpuruk ke dalam lumpur dan kesulitan bergerak gitu ya. Ini adalah gap analisis HSE pada pekerjaan TLB. Ya, bahwa pada proyek Rokan ini ada potensi bahaya yang tidak teridentifikasi. Untuk poin selanjutnya, untuk poin 6, yaitu adalah dampak yang terjadi dengan adanya gap analisis ini, kemudian apa ada yang terjadi gitu ya, apa ada resiko yang terjadi. Kemudian nomor 7, jika ada resiko yang terjadi, itu
pengendalian dan perbaikannya seperti apa, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Diar Aziz. Untuk rekan saya, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Dalam poin 6 ini, contohnya adalah pada pekerjaan tracing ada eskavator yang terperangkap dalam lumpur. Jadi saat kejadian, eskavator ini sedang melakukan tracing di daerah yang berlumpur. Sebelumnya sudah dilakukan pemadatan pada lumpur tersebut, namun ada area yang ternyata masih bisa terperosok ya, sehingga eskavator tersebut terjebak di dalamnya. Tindakan dan perbaikan dan pencegahan. Tindakan perbaikan, pertama kami saat itu menambahkan landasan eskavator, bisa berupa batang pohon sawit, atau juga bisa selain menggunakan blok mat ya. Kemudian kedua, penyusunan planning kerja yang sesuai dan efisien di area berlumpur. Kemudian tiga, pembuatan bendungan temporari untuk menghindari air masuk ke dalam area pijakan eskavator. Kemudian 4, meningkatkan pengawasan di area. Selain itu, tindakan pencegahannya agar tidak terjadi lagi. Pertama, inspeksi kondisi lingkungan kerja sebelum memulai kegiatan untuk memastikan area kerja cukup aman dan terhindar dari potensi bahaya. Lalu memastikan peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembuatan planning kerja yang sesuai dan efisien di area berlumpur. Lalu keempat adalah melakukan toolbox meeting disertai sosialisasi terkait potensi bahaya di area berlumpur. Selain kejadian tersebut, kejadian eskavator terjebak dalam lumpur, dalam prosesnya pekerjaan tracing ini juga ada yang berakibat, yaitu adanya kabel putus saat penggalian pit ya, atau penggalian lubang pipa ya. Ini adalah contoh kejadian kedua, yaitu kejadian kabel putus. Yang foto kiri adalah saat aktivitas penggalian, lalu keduanya adalah ternyata dalam lubang pipa tersebut ada 3 line kabel power pump yang terputus karena terkena oleh serokan dari eskavator. Saat kejadian tersebut sudah kami laporkan dan kita membuat laporannya. Lalu kita laporkan ke pihak klien. Klien yang dimaksud di sini adalah PT CPI atau Chevron. Dan kejadiannya itu ada di segmen 5 kilometer pipe 0 plus 200. Selanjutnya kita melakukan analisa kejadian, yaitu dengan melakukan finding investigation PEPO, yaitu people, equipment, environment, lalu prosedur dan organisasi. Kita selidiki dari orang-orangnya. Pertama, operatornya ternyata memiliki surat izin operasi eskavator, dan kemudian operator kabel lokator juga memiliki pengalaman, dan equipment yang digunakan tidak ada kerusakan pada kabel lokator. Lalu kabel lokator memiliki sertifikat yang valid kabel power underground water pump milik CPI dalam keadaan tidak aktif. Dan kabel power underground water pump putus. Itu yang terjadi saat investigasi. Environment-nya itu tidak terjadi damage apa-apa pada lingkungan sekitar. Kemudian kita selidiki lagi dari investigasi selanjutnya, itu mengenai prosedur. Sebelum melakukan kegiatan penggalian telah dilakukan pengecekan kabel lokator, kemudian telah tertulis di dalam SIKA dan terdapat not bahwa lakukan pengecekan dengan kabel lokator sebelum melakukan kegiatan tracing. Dari sisi organisasi, pekerjaan terkoordinasi dengan baik. Setelah kita melakukan investigasi tersebut, kita melakukan sistematik cost analysis statement, di mana deskripsi kejadiannya itulah kabel putus, lalu pemicunya adalah karena penggalian eskavator, penyebab langsungnya adalah terkena bucket SK, lalu penyebab dasarnya adalah tidak teridentifikasinya adanya kabel dengan kabel lokator,
Kemudian dilakukan rekomendasi memastikan bahwa setiap pekerjaan yang membutuhkan deteksi kabel lokator dipastikan terkoordinasi dengan CPI atau klien ya, terkait pada ada tidaknya kabel di wilayah tersebut. Kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak CPI terkait kabel underground di wilayah yang akan dilakukan sebaiknya dilengkapi dengan gambar electrical underground. Selanjutnya, tindak lanjutnya yang kami lakukan yaitu penyebab langsungnya itu ternyata adalah terkena bucket SK. Selanjutnya itu tindakan perbaikannya yang kami lakukan langsung dilakukan SWA, aktivitas ya di area tersebut, kemudian dilakukan pengecekan ulang terhadap kabel existing dan melibatkan tim CPI. Kemudian kami melakukan pasang tanda yellow line jika menemukan kabel existing di area tempat pengecekan kabel lokator. Lalu memberikan coaching kepada pekerja dan melakukan stand-down meeting mengenai penggalian di area fasilitas milik CPI. Kemudian menyambung kabel yang putus melibatkan tim dari elektrikal perwakilan CPI. Dan penyebab dasarnya adalah tidak terintegrasinya adanya kabel dan kabel dengan kabel lokator ya. Tidak adanya kabel sign. Ini pada pekerjaan tracing ini memang sangat perlu dilakukan, seharusnya sudah dilakukan test fit ya. Nah, test fit ini mungkin jaraknya terlalu jauh sehingga tidak tercover oleh area tersebut saat melakukan test fit. Nah, saat melakukan pendeteksian kabel lokator pun ternyata kabelnya tidak terdeteksi, jadi terlewat sehingga tidak bisa terputus oleh kabel bucket SK. Kemudian penyebab lainnya itu tidak adanya drawing ya, harusnya juga diperlukan drawing underground kabel line area sekitar di area tracing, itu juga diperlukan. Kemudian tindak pencegahannya, kita memastikan bahwa setiap pekerjaan yang membutuhkan deteksi kabel lokator dipastikan terkoordinasi dengan CPI terkait adanya tidaknya kabel di wilayah tersebut, kemudian koordinasi dengan pihak CPI terkait kabel underground di wilayah yang akan dilakukan sebaiknya lengkap dengan gambar electrical underground. Nah, ini yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi keulangan, agar tidak terjadi lagi ya kejadian tersebut. Demikian yang dapat tim kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.